Kebakaran yang melanda gudang munisi daerah TNI Kodam Jaya di Ciangsa, Bogor, Jawa Barat kini dipertanyakan publik mengapa lokasinya dekat dengan pemukiman. Meski pihak TNI Angkatan Darat menyatakan saat dibangun pada tahun 2000, lahan gudang amunisi ini masih jauh dari pemukiman warga. Lalu mengapa bisa dalam kurun waktu 20 tahun saja lokasi yang beresiko seperti ini bisa dipadati oleh pemukiman di sekitarnya. Dan untuk menjawab serta menganalisanya, sudah bersama kami pengamat militer dari CIDE, Anton Aliabas. Selamat malam, Mas Anton, apa kabar? Malam, Mas Bram, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini langsung saja begitu, Mas Anton. Ya, ini menjadi pertanyaan kenapa kemudian sangat padat. Kita akan tampilkan gambarnya terlebih dahulu. Di layar kami memiliki citra satelit perbandingan antara tahun 2000 dengan tahun 2023. Artinya ada rentang 20 tahun. Ini yang kemudian disebutkan oleh KSAD, Jenderal Malumi mengatakan saat dibangun tahun 2000-an masih kosong, masih jauh dari pemukiman. Apa yang menjadi masalah begitu, Mas Anton? Pertama, kita itu nggak punya aturan spesifik. Berapa jarak antara instalasi militer dengan pemukiman warga? Oke. Gitu. Jadi sehingga apa yang terjadi di sini kita bisa melihat bahwa kemudian warga bisa merangsek walaupun di situ misalnya ada buffer ya, ada kali gitu yang membatasi gitu segala rupa. Tapi kan kemudian di sebelah sininya kan di bagian bawahnya kan ini padat ya. Jadi itu satu, karena aturannya nggak ada. Kedua, seringkali dalam rencana tata ruang daerah itu memang tidak melibatkan pertahanan. Jadi sehingga kemudian rancang bangun di daerah tidak mempertimbangkan pertahanan, yang akhirnya yang seperti ini kita bisa lihat. Tapi standar publiknya berarti tidak jelas pula begitu ya? Tidak ada aturan. Oh, tidak ada gitu. aturan. Jadi tidak, semestinya itu memang ada aturan. Berapa jarak yang harus dihitung. Jadi kalau di negara-negara maju, misalnya itu ada jarak antara instalasi militer dengan pemukiman publik. Kenapa? Karena kalau instansi militer itu, kalau ada perang, itu adalah legitimate target. Berhak untuk dihajar gitu lah. Warga nggak boleh gitu. Nah, di kita kan kalau kayak gini kan jadi bingung. Itu satu adalah gudang itu adalah legitimate target, tapi di samping-sampingnya adalah pemukiman warga gitu. Jadi ini yang memang mungkin ini bisa jadi momentum. Kenapa kita harus membuat jarak gitu ya. Jadi sehingga kemudian ke daerah juga harus dipaksakan bahwa harus ada jarak antara instalasi militer dengan pemukiman. Itu menjadi penting karena jangan sampai gitu ya. Jangan sampai ada korban dulu baru kita mikirin jarak gitu betul. ya. Karena sekarang mungkin kita bisa mengatakan beruntung tidak ada korban begitu Betul. ya. Tapi artinya gini Mas Anton, seberapa banyak hal ini terjadi di instalasi militer lain di Indonesia? Nah, problemnya adalah nyaris saya pikir ya, nyaris instalasi militer itu dekat dengan pemukiman. Di Jakarta aja misalnya, tadi saya bilang bahwa yang namanya markas tentara itu kan legitimate target. Kodam Jaya itu di tempat yang padat. Lalu misalnya ada Koramil di Menteng di tengah samping. Jadi memang tidak ada pembatasan. Ini yang kemudian bagi saya menjadi apa namanya, kalau ada apa-apa sangat punya potensi untuk kemudian menimbulkan yang namanya collateral damage. Gitu. Ini yang harus kita hindari. Makanya itu perlu. Sebenarnya itu dari awal, udah dari awal reformasi itu sudah banyak suara-suara yang butuh ada jarak gitu ya, jarak lokasi antara instalasi militer dengan pemukiman. Kenapa? Untuk menghindari itu yang namanya collateral damage. Tapi kalau kemudian melihat sistem paling tidak Angkatan Darat di Indonesia begitu ya, itu kan sampai sektor kecamatan pun ada, sampai Koramil, kemudian Babinsa di daerah. Itu bukankah juga apa ya? Dengan logika Mas Anton sebutkan tadi juga beresiko begitu artinya? Iya, karena itulah sebenarnya yang penting adalah penataannya, lokasinya ada di mana, berapa jaraknya antara instalasi militer dengan pemukiman warga, itu yang penting. Terutama yang kita seperti ini, gudang-gudang peluru, ya, Gud Murah, lalu juga ada yang namanya artileri pertahanan udara, Arhanud, Armet, itu yang besar-besar seperti itu yang harusnya jaraknya diutamakan untuk terpisah ya dari masyarakat, sehingga kalau ada apa-apa itu kemudian kita bisa setidaknya mitigasi problem itu dari awal. Gitu. Sebetulnya dalam kajian kemiliteran adakah kemudian standar idealnya atau mungkin ada negara lain yang juga menggunakan standar begitu, Mas? Ada, jadi misalnya di Inggris itu sekitar 2-3 kilo gitu ya jaraknya. Memang mereka tidak langsung bersisian gitu. Jadi memang yang namanya instalasi militer dia agak jauh dari tempat publik gitu. Kalaupun ada di situ, ada yang dekat-dekat situ, itu memang misalnya yang pemukiman dari untuk tentaranya gitu. Jadi itu memang diatur. Kenapa? Karena mereka berpikir bagaimana kita menghindari itu yang namanya collateral damage. Gitu, kalau ada apa-apa. Jadi kalau sudah seperti ini, apalagi kita bisa lihat ya, gambar di 2023 sangat padat, sangat dekat, walaupun ada sungai yang membatasi begitu, artinya yang harus dipindah itu instalasi militernya atau pemukimannya, mana yang lebih ideal paling? Nah, kita harus cek dulu apakah misalnya pemukiman yang di pinggiran sungai segala rupa ini sudah sertifikat hak milik atau bukan.
Gitu. Kalau sudah sertifikat hak milik, artinya mau tidak mau gitu. Ini yang nanti harus bekerja sama pemerintah daerah di mana lokasinya. Dan itu juga nanti pemerintah daerah juga harus menetapkan ini adalah zona militer. Oke. Yang nggak boleh masyarakat itu menjual untuk bangun perumahan dan lain-lain. Nah ini yang harus kita juga punya kesepakatan dan itu saya pikir pengaturan itu menjadi penting. Tapi artinya negara pun harus membeli itu dong. Ketika sudah hak milik kan artinya itu sudah tanah warga awalnya. Kalau yang di sini, ya kalau misalnya ini mau direlokasi, tapi kalau kelihatan ini padat sekali dan kalau misalnya ini sertifikat hak, ini dua sertifikat hak milik akan menjadi problem gitu ya. Oke. Paling mungkin adalah kalau misalnya negara punya tanah di mana dan itu agak berjauhan, nah itu yang mungkin bisa dilokalisir terlebih dahulu. Itu yang dijadikan. Kalau misalnya ini strateginya pilihannya adalah dia untuk harus pindah ya. Iya. Kalau memang tidak dipindah mau tidak mau kita harus membangun parameter yang lebih kuat lagi. Oke, jadi Gitu. dua pilihan itu masih memungkinkan ya? Masih memungkinkan gitu. Jadi parameternya yang kita perkuat lagi gitu. Bagaimana kita membangun parameter ini gitu. Jadi ini kan udah di bantar sungai, ada dipisah sama sungai. Nah, ini pengelolaan gudangnya mungkin parameter perlindungannya harus diperkuat lagi. Kalau memang tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Tapi baiknya memang mau tidak mau kita pemerintah kalau saya pikir penting untuk kemudian menghitung ulang gitu, menghitung ulang dan menetapkan berapa jarak aman, terutama untuk yang instalasi militer yang berbahaya seperti ini. Mas, kalau dengan logika kepadatan di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat menjadi lokasi dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, paling besar di Indonesia, artinya kalaupun ada jarak 2 atau 3 kilometer akan sangat ini dong, naik ke daerah gunung banget dong ya? Mengingat pemukiman kita sangat padat. Kalau kita ngelihatnya di Jawa iya ya, tapi kan sebenarnya ketika ngomong tentang gelaran pertahanan kan tergantung strategi pertahanan apa yang harus kita bangun. Kedua, mau menghadapi musuh dari mana. Oke. Gitu. Dan ini kan juga kan pertimbangannya kayak di Ciang Sana ini kan adalah gudang milik Kodam Jaya gitu. Jadi ini seluruh Kodam. Lalu misalnya di Siliwangi nanti mau tempatnya di mana dan lain-lain. Nah, itu kan bisa dipertimbangkan karena Jawa Barat kan juga tidak semuanya padat penduduk gitu. Jadi sebarannya kan juga bisa kita pertimbangkan. Tadi yang saya tekankan bahwa penting ketika nanti sudah ditetapkan, maka pemerintah daerah harus juga dikunci gitu. Bahwa pembangunan ke depan RT RW-nya itu harus mempertimbangkan aspek pertahanannya. Ini jangan diganggu juga gitu loh. Jadi udah ditetapkan ini dalam kawasan pertahanan, jangan kemudian nanti dibangun apa segala rupa gitu. Ini yang dibutuhkan gitu. Jadi ada aturan main yang memang harus diperkuat kemudian. Baik, berarti harus ada political will dari lebih daripada hanya sekedar KSAD, Panglima dan juga Menhan begitu Betul. ya? Ini harus levelnya adalah presiden yang harus menetapkan. Ini kita harus tetapkan seperti ini, nanti itu kemudian diatur, dibuat turunannya bagaimana kemudian RT RW di daerah itu juga mempertimbangkan kepentingan pertahanan. Oke, baik. Saya masuk di soal ini Mas Anton. Kemudian Pangdam Jaya mengatakan salah satu penyebabnya adalah peluru yang sudah kadaluarsa, tapi tidak ada soal konsleting listrik. Apa kemudian logika publik yang bisa kami terima yang menjadi penyebab, menjadi trigger begitu Mas Anton? Iya, pertama kita harus ngelihat dulu flow-nya ya. Kualitas munisi itu memang beragam. Bahwa kok ada expired-nya ya gitu. Jadi bahwa secara sederhananya gitu ya, logikanya adalah kalau dia dirawat dengan baik, suhu kelembabannya dirawat dengan baik, kualitasnya sebenarnya bisa dijaga. Tapi kemudian karena ini ada perubahan iklim dan lain-lain, rata-rata kemudian membuat ada namanya expired date. Gitu. Yang bilang kalau misalnya kata Panglima 10 tahun gitu ya. Nah, tapi apakah memang harus nunggu 10 tahun? Belum tentu juga. Karena memang ada pengecekan berkala, kita bicara tentang kualitas tadi. Gitu. Jadi ada kalau di grading dari berdasarkan ketentuan yang dibuat di Kemhan itu ada 4 tingkatannya. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 0 itu yang baru, 1 mungkin ringan, rusak sedang, rusak berat, dan ini tidak bisa Nah, yang 4 ini yang kemudian biasanya nanti akan dikumpulkan gitu ya, kemudian nanti ditunggu dimusnahkan. Tapi sebelum nanti keempat itu harus ada pengecekan dulu. Jadi ketika satuan bilang, oh ini ada yang sudah expired, ini ada yang rusak gitu. Jadi tidak melulu yang expired tapi ada yang rusak juga. Rusak itu kan ngelihat ada perubahan warna dan lain-lain. Nah dari situ ntar diambil, udah dipengecekan emang benar diambil. Nah problemnya ketika kan kok di gudang sampai 85 ton nggak dirusak. Nah problemnya adalah berdasarkan Juklak, lagi-lagi yang dikeluarkan dari Kemhan, itu menyebutkan bahwa pemusnahan itu, disposal itu harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang pejabat yang bertanggung jawab. Artinya? Dalam hal ini ketika kita bicara pejabat yang bertanggung jawab itu kan ada namanya kuasa pengguna barang. Kuasa pengguna barang itu Menteri Pertahanan. Baik. Gitu. Jadi mau tidak mau itu kan harus dapat izin dari Menteri Pertahanan gitu. Nah, itulah kenapa kemudian ada proses yang agak panjang
panjang nih. Tapi kalau misalkan artinya dalam kondisi urgent, kondisi yang memang dia cukup riskan untuk kemudian meledak atau kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan? Itu memungkinkan. Jadi memang Oke. ada pengecualian. Batasannya di mana? Kalau misalnya ini memang mendesak, itu bisa dimusnahkan segera. Oke. Tapi kalau memang tidak mendesak, itu harus nunggu dapat ACC dari pejabat yang bertanggung jawab dalam hal ini Mehnan. Makanya kalau kemarin saya mendengarkan pernyataan dari Kasat gitu, ini prosesnya ini prosesnya memang agak bertele-tele gitu, agak panjang. Tapi ya kita memang harus membangun agak panjang dan ini harus disebutkan dan dimasukkan sebagai hal yang sensitif karena ini adalah terkait dengan bahan peledak gitu. Jadi memang mau tidak mau memang harus ketat, berjenjang dan lain-lain. Jadi artinya selain pemeriksaan berkala begitu Mas Anton, apakah kemudian ada detektor lain yang sebetulnya disiapkan ketika misalkan ada paling tidak misalkan muncul asap terlebih dahulu begitu, singkat saja terakhir. Ya. Juklak itu menyebutkan bahwa ada pengecekan. Yang pertama adalah minimal sebulan 2 kali itu harus diubah susunannya. Oke. Satu. Kedua, dalam setiap bulan itu ada laporan terkait suhu dan kelembaban ruangan. Itu yang menjadi pertanyaan. Ketika Panglima bilang ini karena ada gesekan dari kok Panglima sudah tahu duluan padahal investigasinya belum. Ini kan ini berarti udah ada laporan. Kok ada laporan kemudian kok tidak sensitif ya gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Memang sebaiknya Panglima gitu memang harusnya menunggu dulu hasil investigasi. Jadi kan kita lebih clear ya, karena banyak spekulasi. Ini kejadiannya di jam 6 sore. Ini ada keteledoran atau enggak ya? Ini kan bulan puasa. Ini orang buka puasa. Nah kan gitu. Jadi ada banyak sebenarnya. Jadi memang ada baiknya memang kita harus menunggu dulu hasil investigasi baru gitu. Tanpa perlu harus bahwa publik ingin cepat tahu. Enggak. Kita memang harus mendudukkan bahwa ini adalah harus kita investigasi. Investigasi tidak hanya pelaku di lapangan, tapi apakah ada pejabat yang tidak bekerja. Gitu kan, ini monitoringnya bertahap begitu. Ini kan bisa sampai Pangdam. Jadi, karena Good Murah ini kan penanggung jawab yang tertinggi kan Pangdam karena menurut Anda ada missing link di situ ya, pelaporannya. Jadi entah itu ada pelaporan, ini yang pentingnya ada evaluasi secara komprehensif. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi ini juga untuk meninjau. Begitu, meninjau kenapa? Karena kasus ini dalam 5 tahun terakhir ini kejadian udah yang ketiga. 2019 kejadian juga yang karena mortir kadaluarsa, 2024 Maret lalu itu juga hal yang sama. Jadi butuh ada memang peninjauan gitu ya, peninjauan terkait SOP ini. Gitu. Baik. Seperti yang Anda katakan di awal ya, jangan sampai menunggu korban dulu baru kita evaluasi besar-besaran. Terima kasih atas insight dari Anda Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer telah bergabung sama kami. Sehat selalu Mas Anton. Sama-sama Mas.